mati. Harga mati. Pancasila harga mati. Harga mati. Merah putih harga mati. Harga mati. Allahu Akbar. Muhammad. Takbir. Dua semua. Siaraki. Baju. Lagi angkat kita tuh. Siaraki. Talangkong baju. Siaraki. Siaraki. Tolong ketentangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada saudara-saudara sekalian untuk duduk kembali biar acara pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan lebih hikmatnya. Disilakan duduk kembali. Duduk. Esokna toju Yona kalaban hormat dek kesetajana tanteretan untuk duduk beresokna cek paramiaki. Esokna cek paramiaki tak langkong gak ditohimbauan dari tuan rumah sarang jajaran panitia pelaksana dalam acara pengajian ini. Dimohon untuk mengheningkan suasana. Disilahkan Pak yang ada di depan duduk. Gereng setuju. Alengki, saya ada Alengki. Maklek saya Budi bisa melihat kepada Habib yang sangat kita cintai ini. Maka untuk Anda semua yang berada di depan dimohon untuk duduk. Disilahkan. Hadirin, baiklah langsung saja pada inti acara pada kesempatan siang hari ini. Pada acara ini mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh beliau Habibana Habib Bahar bin Smith. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allah
Sebelum saya mulai, saya harapkan kasihan yang di belakang gak kelihatan. Laskar Sakera duduk coba. Laskar Sakera duduk. Yang di situ duduk biar belakang kelihatan. Nah, tojuk kabeh, tojuk kabeh, tojuk. Tojuk. Kira Gali Salim tolong dikawal. Gali Salim. Saya penangkan orang. Kiai Ali. Tenang. Jangan berkeruh suasana, tenang. Ganti awas tolong. Kiai. Ingat Kiai. Duduk. Ini agak ke belakang. Saudara-saudara, sebelum saya mulai, saya harapkan tolong jamaah jangan ada yang ribut. Ini sebentar lagi asar, jadi saya nggak bakal lama. Dan saya 2 hari belum tidur. Kemarin saya di Madura itu 1 hari itu ceramah 4 tempat. Ini yang terakhir. Dari sini nanti saya pulang ke Jakarta. Saya langsung ceramah di Brunei, Malaysia. Saya langsung keluar. Jadi tolong jangan ada yang ribut. Dengarkan baik-baik. Sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Walaupun sedikit, tetapi insya Allah bermanfaat. Siap diam? Siap hening? Jangan ada yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Muari, khususnya Cak Gani. Jadi salah satu sebab saya bisa hadir ke Madura ini sebab beliau. Jadi ketika beliau mengundang saya, nah baru
yang lain ikut, yang di Bangkalan ikut, yang di Sumeneb ikut, yang di sini ikut, mumpung pas saya di Madura. Pertanyaannya, Habib, kenapa kok bisa datang? Ini Mas Gani di Jakarta, tempatnya dekat dengan pesantren saya. Ini sering ikut ngecor, ikut bangun pondok. Nah, orang-orang yang khidmat, orang-orang yang melayani, suatu saat ketika dia butuh kepada saya, maka saya pasti akan hadir. Saudara-saudara, coba kalian bayangkan, masyarakat Madura selama 5 tahun ini ngundang saya ceramah, saya nggak pernah hadir. Pertama 2018 mau ceramah di Madura, udah di penjara, ditahan. Saya bebas 2020, mau ceramah acara di Madura, belum ceramah, belum sampai, baru bebas 2 hari, langsung dibawa ke Nusa Kambangan, nggak jadi lagi ke Madura. Saya bebas lagi 2021, mau ceramah di Madura, besok ceramah, besok jadwal, hari ini saya diperiksa, akhirnya ditahan, nggak jadi lagi ke Madura. Terus kemarin waktu saya bebas, ada jadwal di Madura, cuma pas tepat nikahan adik saya, jadi saya nggak bisa hadir, nggak jadi lagi ke Madura. Nah, cuma orang Madura ini, Masya Allah, nggak ada kapok-kapoknya ngundang saya. Walaupun selama 5 tahun saya nggak pernah hadir, tetap semangatnya nggak hilang, tetap semangat. Nah, karena semangat kalian yang kuat, tekad kalian yang bulat, kalian tidak putus harapan, tidak patah harapan untuk mengundang saya. Itulah sebab sore ini saya ada di hadapan kalian, saudara-saudara. Tapi masih mending, cuma 5 tahun. Ada yang 11 tahun mengundang saya ceramah, setiap tahun saya nggak bisa hadir. Jadi saya tidak lama-lama. Pertama, yang saya ingin menjelaskan adalah ini kan bulan Syawal ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang Syawal. Yang kedua, saya menjelaskan tentang hak. Nah, saudara-saudara, perhatikan, anggap aja ini kita ngaji, ya, anggap nggak ceramah, anggap lagi nggak. Bulan Syawal, menurut Al-Imam Ibn Mandur di dalam kitab Lisanul Arab, Al-Imam Abu Hayyan, Al-Imam Ibn Asad, beliau mengatakan bahwasanya Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Ayo semua ikuti saya. Asyawal, Asyawal. Bulan Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Onta betina mengangkat ekornya. Itu menurut Al-Imam Ibn Mandur. Lihat kitab Lisanul Arab. Saya setiap mau bawa sesuatu itu pasti ada marojik, pasti ada referensinya. Jadi nggak sembarangan. Kita orang kan santri. Saya bukan ulama, bukan. Saya santri, masih santri. Walaupun mondoknya dulu saya 18 tahun, tetap saya masih santri sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, makanya orang Arab jahiliyah mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan mereka di bulan Syawal. Saya tanya, kita sekarang paling banyak nikah itu orang di Indonesia paling banyak nikah bulan apa? Bulan apa? Tahu nggak kenapa? Makanya ngaji kita ini. Jadi dulu
syarat apa orang-orang Arab jahiliyah, mereka tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur itu menganggap merasa sial karena sesuatu. Jadi ketika mereka lihat onta betina ngangkat ekor, itu kan sebagai tanda gak mau kawin. Jadi kalau bulan Syawal, kalau ada onta jantan menghampiri onta betina mau kawin, ya, itu onta betina ngangkat ekor sebagai tanda, sebagai isyarat, sebagai petunjuk gak mau kawin. Nah, perkara itulah yang menjadi adat istiadat mereka dulu, orang Arab jahiliyah, nggak mau nikahin anak-anak perempuannya di bulan Syawal. Kenapa? Takut sial, takut nanti kalau orang bilang dia pamali begitu. Makanya tatoyur itu dari kata toir, burung. La toir kata Rasulullah. Nggak ada burung itu bisa membawa sial. Kalau kita kan kadang, kalau ada burung yang bunyi apa, buk, ada yang mau mati, biasanya kan begitu kan? Nah, itu tatoyur itu. Nah itu orang Arab jahiliyah begitu. Makanya mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal. Takut apa? Takut nanti rumah tangganya sial, nanti rumah tangganya hancur, berantakan, nggak bahagia. Akan tetapi perkara-perkara tersebut dibantah oleh Rasulullah. Adat istiadat tersebut diberhentikan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Berarti kenapa banyak orang Indonesia menikah di bulan Syawal? Karena nikah di bulan Syawal hukumnya kok bisa? Karena Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Syawal untuk mematahkan tatayurnya orang-orang Arab jahiliyah. Paham? Itu satu. Yang kedua, Syawal ini kan suasana lebaran, betul? Kita ini kan masih lebaran, ini berapa? 14 Syawal ya? Ya sampai 15, 16 lah itu masih suasana lebaran, betul? Nah, kita biasanya kalau lebaran itu kan sepura nasi banyak. Nah, cuma kebanyakan orang, mohon maaf lahir batin, itu cuma pas lebaran aja, pas 1 Syawal, 2, 3 Syawal aja. Emang momentumnya, waktunya, memang momentumnya pada hari itu. Tetapi jangan hanya pas lebaran saja. Kalau mau saling memaafkan, setiap hari adalah waktu kita untuk saling minta maaf dan memaafkan, betul? Jadi bukan jangan hanya pas lebaran aja, betul? Cuma memang momentumnya seperti itu. Kenapa? Karena dosa itu ada 3. Dosa ada berapa? 1, dosa yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. 2, dosa yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dan berhubungan juga dengan manusia. Contoh apa? Mabok, ada jual beli kan? Ada si penjual, ada si pembeli, ada yang mabok. Jadi ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya juga dengan manusia. Judi, nggak mungkin ente main judi sendirian, pasti ada kelompoknya. Zina, ada laki sama perempuan. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Nah, ada yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua ini, ente bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berat ini yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Dosa yang berkaitan dengan manusia saja. Dosa yang berhubungan dengan manusia saja. Ini yang paling berat, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saya menzolimi orang, saya menfitnah orang, saya mengadu domba orang, saya membohongi orang, saya zolimi dia. Kalau dia tidak memaafkan saya, maka Allah juga tidak akan pernah memaafkan saya. Kecuali saya minta maaf
terus dia nggak memaafkan, maka gugur kewajiban saya sehingga Allah ampuni. Jadi kalau kamu punya salah sama orang, ya kamu nggak mau minta maaf, maka selama kamu nggak minta maaf dan selama orang itu nggak memaafkan, kamu nggak bakal dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kamu udah minta maaf, terus orang yang nggak mau maafin, ya udah gugur kewajibannya, tobat mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Paham? Makanya jangan sampai kita jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Qala Rasul, ada daruna manil muflis. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam berdagang, usahanya hancur, usahanya rusak, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis ja'a fi yaumil qiyamah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, nanti dia datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala ilmu. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kok bisa jadi orang yang rugi sedangkan datang bawa pahala yang banyak? Akan tetapi ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya. Akhirnya diambil pahalanya, dikasih kepada orang yang dibohong. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah mencaci saya, memaki saya, menghina saya. Contoh saya, Bahar bin Smith. Oh, datang Jokowi semua. Ya Allah, ini Bahar bin Smith dulu pernah caci maki saya, diambil pahala saya dikasih ke Jokowi. Datang Mak Banteng, tahu Mak Banteng? Megawati, ini seumpama. Ya Allah, dulu ini Bahar panggil saya Mak Banteng, diambil pahala saya dikasih sama dia. Nah, terus berdatangan, habis pahalanya orang, udah habis, masih datang orang. Dia dulu zolimi saya, pahalanya udah habis. Orang yang dia zolimi dikasih, dosa orang yang dia zolimi diberikan kepada dia. Terus akhirnya yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, pahalanya habis, tergantikan dengan dosa orang yang dia zalimi di dunia. Makanya mumpung masih hidup, kalau andaikan kalian punya salah sama orang, cepat-cepat minta maaf, mumpung itu orang masih hidup. Betul? Kita harus saling memaafkan, minta maaf. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, saya Bahar bin Ali bin Smith, dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf kalau punya salah sama kalian semua. Saya minta salahnya, saya minta maaf, minta ridho, minta ampun atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang besar atau yang kecil, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Nah, saudara-saudara, kalau saya saja minta maaf sama kalian, kenapa kalian sesama kalian kok tidak mau saling minta maaf? Emang saya punya salah sama kalian? Punya salah? Tapi tetap walaupun andaikan saya tidak punya salah, saya minta maaf sama kalian. Karena ikhtiar, kehati-hatian, kita kan nggak tahu. Nah, kalau ini perumpamaan, tahu nggak? Ini saya ngasih kalian ini. Kalau saya saja yang saat ini ngasih ilmu sama kalian, minta maaf sama kalian. Masa kalian sesama kalian kalau punya salah nggak mau saling memaafkan? Betul? Sebab saya yakin di sini pasti ada yang akur, ada yang nggak akur. Nggak mungkin kalian semua di sini akur. Pasti ada yang saling punya salah. Betul? Betul? Janji pulang dari sini saling memaafkan. Janji? Janji? Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Lebaran itu kan kita minal aidin wal faizin, ya. Faizin, yakni orang-orang yang menang. Makanya Lebaran itu dinamakan Yaumul Falah, hari kemenangan.
Menang lawan siapa? Kalau menang kan pasti ada yang kalah kan? Kalau ada yang menang ada yang kalau ada yang kalah ada yang nah. Menang lawan siapa? Lebaran, hari kemenangan adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwatnya. Itulah Lebaran milik mereka, bukan milik orang-orang yang kalah saudara-saudara. Tetapi Lebaran adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Karena Ramadan kemarin itu syahrul harb, bulan peperangan. Perang lawan siapa? Perang lawan musuh yang paling besar, musuh yang paling bejat, musuh yang paling jahat, musuh yang paling biadab. Apa itu? Hawa nafsu. Apa itu? Syahwat. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, ada 3 makhluk. Yang pertama malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan bagi mereka akal, tapi tidak Allah ciptakan nafsu. Jadi malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Ayo semuanya, malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah membantah, nggak pernah melawan Allah. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Yang kedua bahaya binatang. Binatang sebaliknya, Allah ciptakan bagi mereka nafsu tapi tidak punya binatang punya nafsu. Yang keras punya nafsu, tidak punya. Makanya di sini kan banyak orang Madura piara sapi. Kalau andaikan ada sapi itu makan rumput tetangga, kalian si tetangga itu jangan marahin yang punya sapinya. Namanya binatang, dia nggak tahu itu rumput kalau punya kalian, betul? Namanya juga binatang. Kucing suka nyolong nggak di dapur? Dia nggak tahu nyolong itu, kan juga binatang. Otak punya akal nggak bu? Nggak punya. Saya tanya, binatang di akhirat bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal diminta pertanggungjawaban nggak? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngalamin padang mahsyar nggak? Bakal dihisab nggak? Bakal ada hari pertimbangan nggak? Bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Kenapa? Karena mereka binatang. Masa iya Allah nanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Allah bakal nanya gitu. Allah bakal tanya. Apakah Allah bakal nanya, anjing, babi, sudahkah kau sholat? Anjing, babi, kenapa kamu nggak puasa? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu menyusahkan kamu punya rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu kasih janji-janji palsu sama rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu susahkan rakyat, menderitakan rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau jual aset-aset negara, aset-aset rakyat untuk kepentingan politikmu? Ayo, Allah bakal tanya. Bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kalian pakai sorban tapi menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah demi kepentingan perut kalian? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kalian pakai imamah, pakai sorban, pakai rida, tetapi ayat-ayatku, hadis-hadis kekasihku kalian jadikan dalil untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang hak kalian bilang batil, yang batil kalian bilang hak.
tanya gitu? Gue anjing, gue babi, kenapa kalau ceramah kamu pasang tarif? Allah bakal tanya gitu? Kenapa kok enggak? Karena binatang. Nah ini nanti kalau ada yang tersinggung berarti anjing sama babi. Lah iya kan? Loh, saya ini lagi ngomongin anjing sama babi, binatang. Nggak bakal bisa. Andaikan ada yang bilang, apa tuh Habib Bahar kok ngomong begitu? Berarti dia siapa? Binatang? Ya berarti ngerasa dong. Betul? Berarti ngerasa. Kan tadi saya bilang, apakah Allah bakal tanya, anjing babi, kenapa kau rampok uang rakyat? Kalau ada pejabat tiba-tiba bilang, hai Bahar kok ngomong begitu sih? Berarti dia benar-benar rampok uang rakyat. Ngerasa kalau dia anjing babi. Betul? Betul? Nah binatang itu awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah kembali kepada tanah. Sorga enggak, neraka juga. Kecuali ada satu pendapat bahwasanya Kitmir, anjing Ashabul Kahfi, dialah binatang yang masuk sorga. Tapi di sorga Allah rubah wujudnya menjadi seekor domba. Itu pendapat ulama. Nah kita manusia Allah ciptakan sempurna, yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Kurang keras. Apa itu? Apa itu? Saya suara udah habis begini masih tetap semangat kok. Hah? Apa itu? Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Terus intinya apa deh? Intinya apa? Perhatikan, ini intinya. Intinya barang siapa? Perhatikan baik-baik. Ini intinya ini. Intinya barang siapa yang akalnya menundukkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, berarti kedudukan ini orang lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang akal nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akalnya, nafsunya menjadi raja dan akalnya menjadi budak, sehingga nafsunya mendorong dia atau untuk perbuatan-perbuatan dosa, maka kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang. Binatang nyolong wajar nggak? Wajar nggak? Dosa nggak? Kalau manusia dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Ada kucing, dia ngambil makanan kucing lainnya, dosa nggak? Binatang. Ada pejabat nyolong uang rakyat, dosa nggak? Khianat nggak? Bangsat nggak? Paham? Paham? Itu yang pertama, bulan Syawal. Yang kedua, udah 3:30 udah ya? Udah. 3:30. Nah, coba saya mau tanya sama warga Pamekasan. Tahu uruf tahu uruf nggak? Uruf itu uruf itu adat istiadat kebiasaan yang baik berupa gauliyah, berupa penyebutan. Sering dengar nggak sebutan Habib? Sering dengar nggak? Coba duduk aja. Oh ya duduk. Tenang, nah ini saya nggak sukanya begitu. Yang ada saya pulang lagi. Udah diam. Saya mau tanya orang Pamekasan, jawab. Sering dengar sebutan Habib? Yang kalian tahu Habib itu apa? Hah? Siapa? Surya?
Surya itu apa? Oke. Bapak kalian tahu itu nggak? Kakek kalian tahu itu nggak? Berarti orang Madura ini terus ya, dari zaman ini sampai bapaknya, sampai kakeknya, sampai terus-terus tahu kalau Habib itu adalah cucu Habib. Berarti itu udah menjadi uruf. Menjadi uruf. Yani al-adah muhakkamah. Adat istiadat suatu kebiasaan itu bisa menjadi suatu landasan hukum. Contoh di Al-Quran Allah terangkan nggak kalau zakat fitrah harus pakai beras? Enggak kan? Enggak kan? Berarti zakat fitrah itu menurut uruf, menurut adat istiadat masing-masing tempat. Indonesia makanan pokoknya apa? Makanya kita zakat fitrah pakai beras. Itulah yang dinamakan al-adal muhakkamah. Sebab kemarin ada satu ustadz bilang seseorang kalau dipanggil Habib itu hukumnya haram. Jikalau dia dipanggil Habib bisa menyebabkan dia menjadi sombong, maka hukumnya haram. Terus saya tanya, kalau orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil abuya menyebabkan dia sombong, haram apa enggak? Haram apa enggak? Kenapa kok yang disebut cuma Habib? Benci sama Habib. Benci sama Habib. Orang Pamekasan saya tanya, cinta sama Habib apa enggak? Cinta apa enggak? Tapi ada kiai yang bilang habaib di Indonesia itu belum terbukti. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang ngomong kiai yang ngomong. Enggak percaya? Berarti percayanya ada dong Habib. Ada. Tapi dia bilang Sayyidina Alwi bin Ubaidillah itu terputus. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Dia bilang seperti itu. Dan selama 500 tahun nama Abdullah atau tasghirnya Ubaidillah itu tidak pernah tercatat, nggak ada namanya. Percaya apa enggak? Percaya sama dia? Percaya sama dia? Orang Madura percaya apa enggak adanya habaib? Percaya. Percaya enggak? Baik, saya mau tanya. Pendiri NU siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu di dalam Qonun Asasi. Di sini ada warga NU. Tahu Qonun Asasi? Jarang orang NU nggak tahu Qonun Asasi. Qonun Asasi. Qonun Asasi itu ADRT-nya NU. Paham? Di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan syair Al-Habib Ahmad As-Segaf yang ngarang kitab Fatat Garut. Kira-kira sembarangan nggak Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan dalam Qonun Asasi syairnya Habib Ahmad? Sembarangan nggak? Sembarangan nggak? Berarti Kiai Hasyim percaya nggak sama Habib? Cinta nggak sama Habib? Kalau enggak ya nggak mungkin beliau taruh itu dalam Qonun Asasinya, betul? Betul. Itu satu. Kedua, dulu Kiai Abdullah Yasin, ya, Pasuruan kalau nggak salah, itu pernah membuat kitab yang dimana kitab tersebut dibantah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya lupa nama kitabnya. Yang dimana bantahannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya dalam kitab Kiai Haji Abdullah Yasin ada masruqat. Tahu masruqat? Hasil curian dari kitab orang lain. Hasil curian dari mana? Dari kitabnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Loh, dari mana? Kok Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu itu hasil curian dari kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad? Berarti Kiai Hasyim membaca kitab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Berarti Kiai Hasyim percaya kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Cinta kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bahkan beliau sempat berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng.
Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Banyak guru-guru beliau yang habaib. Betul? Betul? Itu satu. Kedua, Kiai Khalil Bangkalan. Siapa yang gak kenal beliau? Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Betul? Kiai Khalil Bangkalan cintanya sama habaib luar biasa. Saya tanya, nggak usah saya yang jawab, nggak usah saya cuma nanya aja, biar kalian sendiri yang jawab, karena kalian yang lebih tahu. Kiai Khalil itu cinta nggak sama habaib? Cinta nggak? Cinta nggak? Kiai Khalil pernah ngomong ke muridnya, Jong, bikin air apa sih? Ngedoing air. Bedah habis. Padahal gak adanya habis. Tapi Kiai Khalil dulu bikinin nih. Tiba-tiba datang habis. Kaget ini muridnya. Kiai, kok Kiai tahu Kiai? Apa jawab Kiai Khalil? Wah, apa mancing di bola. Suwun gore. Abdi Niyom doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Khalil bisa tahu ada Habib. Kenapa? Mencium bau Rasul dalam tubuh Habib tersebut. Kiai As'ad Situbondo cinta nggak sama Habib? Kiai Samsul Arifin cinta nggak sama Habib? Kiai Abdul Hamid Pasuruan cinta nggak sama Habib? Mbah Mangli cinta nggak sama Habib? Kiai NU zaman dulu cintanya sama habaib itu luar biasa, betul? Tidak diragukan. Nah ini ada satu ustadz baru muncul zaman sekarang, satu aja, ustadz oknum NU terus ngomong bahwasanya habaib di Indonesia itu belum terbukti, maskuk, nggak ada lah intinya bahasa. Padahal udah dibantah sama ketua NU yang sekarang ini, bahwasanya bukti adanya habaib dengan kita mengambil keberkahan. Dia bilang, saya siap berdebat 3 hari 3 malam untuk masalah ini. Kata si ustadz ini, si Imat, namanya Imat. Kata si Imat ini, kalau saya bukan cuma hari 3 hari, bukan 3 hari 3 malam, 1 bulan nggak tidur, ayo berani dapat masalah ini saya. Kau bawa, kau punya kitab, ayo kita adu dalil secara ilmiah, ayo. Sekarang begini aja. Ini banyak kiai di sini. Saya kasih satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang simple saya kasih. Kiai, satu hadis sahih. Saya tak mau menurut saya. Satu hadis sahih menurut para kiai-kiai di Pamekasan ini, menurut antum satu hadis sahih bisa mematahkan qaul ra'i ijtihadnya ulama enggak? Bukan bisa lagi, sangat bisa. Betul. Udah sahih mutawatir lagi. Apalagi? Nah, jawaban kiai-kiai. Ini baru alim ini. Ada satu hadis, perhatikan. Ada satu hadis. Pertama, kalau misalnya dia ngomong saya pulang, mobil saya dulu. Dibilangin, saya ini orangnya nggak berubah. Dulu di Banten baru kemarin di Banten saya ceramah. Saya udah bilang jangan ribut. Kalau ribut saya pulang. Beneran. Pernah lihat kan videonya? Nah, di sini kalau masih mau tetap ribut saya pulang. Kenapa saya seperti ini? Agar kalian bisa menghormati ilmu. Ilmu itu mahal, jangan dianggap ini majelis ilmu, ini bukan majelis dangdut. Paham? Ada satu hadis. Pertama, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Kedua, riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ketiga, riwayat Imam Baihaqi dalam Musnadnya jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Keempat, riwayat Imam Ahmad
dari dua jalur, jalur Musawwir bin Makhramah dan jalur Abu Sa'id Al-Khudri. 4 jam. Mutawatir nggak tuh Kiai? Mutawatir nggak? Ini hadis sahih derajatnya. Apa bunyi hadisnya? Ayo semua ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua sebab hubungan, keturunan, kekerabatan akan terputus pada hari kiamat nanti, kecuali sebabku, hubunganku, kekerabatanku, dan keturunanku. Sebenarnya satu hadis ini saja cukup untuk membantah semua pernyataan yang berkata habaib itu nggak ada. Loh, kok bisa, Beb? Oke lah. Kalau saya nanti ngomong ahlul bait, kalau saya ngomong ahlul bait, nanti ada orang lagi bilang, loh, ahlul bait itu kan ahlul kisah. Oke lah, ambil pendapat yang paling muktamad, ya, ahlul bait ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW yang diselimuti oleh Jibril. Nah, di situ lafaz hadis itu adalah nasab. Lafaznya nasab. Kamu buka kitab Mu'jamul Ma'anil Arabi. Apa itu nasab? Ansal. Nasab itu berarti ansal atau gorobah, ya, atau arik. Apa itu artinya, kayak kalau bukan keturunan? Iya kan? Baik keturunan naik ke atas atau keturunan naik ke bawah. Sebenarnya satu hadis ini saja sudah bisa membantah semua. Kalau ada yang ngomong pendapat ulama habaib itu tidak ada. Paham? Saya kalau menjelaskan masalah ini sampai besok malam lagi kita bahas masalah ini nggak bakal selesai. Intinya saya udah jelaskan tadi. Nah, sekarang saya mau tanya, jawab yang keras, sepakat? Jawab yang keras, sepakat? Mau percaya sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau percaya sama Imam? Mau percaya sama siapa? Mau percaya Syekhona Khalil Bangkalan atau Imam? Mau percaya sama Kiai As'ad? Mau percaya Kiai As'ad atau Imam? Mau percaya Kiai Syamsul Arifin atau Imam? Mau percaya sama Kiai Abdul Hamid atau sama Imam? Itu aja cukup, udah nggak perlu pakai dalil lagi. Capek saya kalau harus ngeluarin dalil. Betul? Ini ada upaya untuk mengundang kiai sama padahal udah berjalan adat istiadat kebiasaan Habib berguru sama kiai. Saya punya guru yang kiai itu banyak. Kiai Hasyim Pasuruan saya punya guru, Kiai Hasyim, Kiai Salahuddin, kemudian Kiai Hasan Basri. Banyak saya punya guru yang kiai. Nah, kiai-kiai ini berguru sama Habib. Nanti yang Habib berguru lagi sama kiai-kiai. Itu yang menjadi adat istiadat. Sehingga kalau mereka mau bikin hancur umat, saya tanya, iblis tugasnya itu menghilangkan iman dari hati orang yang beriman. Itu tugas iblis. Nah, sekarang mulai muncul iblis-iblis bersorban yang ingin menghilangkan dari keyakinan hati umat, apalagi orang awam. Dia mau hilangkan keyakinan bahwasanya habaib di Indonesia itu tidak ada. Kira-kira mau percaya yang mana? Mau percaya kiai-kiai terdahulu yang jelas keilmuannya yang luar biasa, atau beberapa oknum saja ini? Mau percaya bang siapa? Makanya orang Madura, apalagi masyarakat Pamekasan, kita harus bersatu untuk menjaga menjaga para menjaga para kiai, menjaga para habaib. Saya dengar
kemarin ada orang caro-caroan, bunuh-bunuhan hanya gara-gara kepala desa, betul? Betul. Kalau kalian rela mati demi kepala desa, rela mengorbankan nyawa, menumpahkan darah demi urusan politik, kenapa kalian tidak rela mengorbankan nyawa demi membela Ustadz Yai dan para dakwah? Maka saya sampaikan, wahai masyarakat Madura, wahai masyarakat Madura, wahai suku Madura, khususnya masyarakat Pamekasan, dalam tubuh kalian sebagai orang Madura mengalir darah keberanian. Maka darah keberanian itu jadikan untuk membela agama Allah, membela bangsa, negara, sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini si Imat ini dulu ceramahnya, habaib itu adalah cucu Nabi Muhammad, kita harus cinta sama habaib. Dulu waktu masih di FPI, keluar dari FPI akhirnya begitu ingkar dengan adanya habaib. Berarti konsisten nggak? Kalau nggak konsisten berarti apa? Munafik nggak? Saya dari dulu sampai sekarang ceramah saya ada berubah. Ada berubah. Ada berubah. Saya berkali-kali di penjara sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang dibohongi. Kaki saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, saudara-saudara, demi membela rakyat. Makanya bagi saya, jangankan cuma di penjara, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saya mau tanya, jawab yang jujur. Ini ibu-ibu, yang laki jangan dulu. Ibu-ibu, ini ada seorang. Ibu-ibu, pejabat sekarang kebanyakan butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul nggak? Betul nggak? Sebelum jadi nih pencalonan, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ini gratis, itu gratis, itu gratis. Setelah jadi BBM naik. Saya tanya, BBM naik nggak? Minyak naik nggak? Kalau BBM naik, minyak naik, berarti sembako lain naik nggak? Enak nggak? Enak? Enak? Ibu-ibu yang suka belanja di pasar, enak? Enak? Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita lawan. Kenapa? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari masjid dalam perut udah aswaja saya. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, Zahir Ghazali, batin Syadili. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang kita lawan kezalimannya, betul? Kesemena-menaannya, kesewenang-wenangannya, itu yang kita lawan, betul? Saya tanya, mobil dinas mereka dari siapa? Jawab yang keras, dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari kita rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Maka saya sampaikan, kalian para pejabat, jangan semena-mena, jangan semena-mena kepada rakyat, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Kenapa? Karena rakyat adalah ibu kandung polisi, rakyat ibu kandung tentara, rakyat ibu kandung para pejabat. Maka kalian sebagai anak jangan kurang ajar kepada ibu kalian, kami rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup NKRI, hidup Pancasila, hidup merah putih, hidup Islam, hidup habaib, hidup kiai, hidup ustadz, hidup Islam. Saya tanya semua yang ada di sini, siap hancur demi Islam?
Yang betul. Siap hancur demi Islam. Siap binasa demi Indonesia. Siap bela ustadz. Siap bela kiai. Siap bela ulama. Siap bela habaib. Siap tumpahkan darah. Siap korbankan nyawa. Siap lawan penjajah asing. Siap lawan londo-londo ireng. Siap lawan pengkhianat bangsa. Kalau mereka maju duluan, ingin merampas harta rakyat, ingin menjual aset negara, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Orang yang betul, lawan atau biarkan? Tapi mereka punya senjata. Mereka punya senjata. Kalian pakai celurit, mereka senjata. Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan pejabat kita pejabat yang baik, pejabat yang amanah, yang istiqomah, yang cinta sama ulama. Amin ya Rabbal. Terakhir saya tutup. Duduknya kita di sini ini menjadi bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, salah satunya Gani, ini adalah anak yang soleh. Kenapa? Karena dialah yang menjadi perantara bagi kita hadir di sini mendoakan orang tuanya, sehingga kalian mendapatkan manfaat dari doa juga itu dan mendapatkan manfaat dari ilmu. Nah, kita doakan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Berapa saudara? Oh, bapak mertua. Iya, berapa saudara? Intinya semua anak-anaknya jadi anak-anak soleh. Kalian juga semua saya doakan putra putri kalian menjadi putra putri soleh. Amin ya Rabbal. Terakhir sebelum saya tutup. Ya ini udah asar ya. Udah asar. Ada informasi penting yang mau saya sampaikan.